Oke, ini HP-nya dan bakal kita bahas tapi setelah bumper dulu. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Vivo Y75 5G, smartphone 5G pertama dari Vivo Y series. Yap, Y series dari Vivo kali ini udah pakai koneksi 5G di smartphone pertama mereka untuk pasar Indonesia. Nah, sebagai best in class smartphone, Vivo Y75 5G ini tuh bakalan hadirin hal-hal yang menarik nih, dan yang bakal kita bahas juga di video kali ini. Oke, hal pertama yang mau kita bahas ini adalah performanya terlebih dahulu nih. Jadi Vivo Y75 5G ini itu dibekali dengan SoC dari MediaTek yaitu Dimensity 700 5G. Untuk struktur fabrikasinya ini 7 nanometer yang punya low consumption power management. Untuk RAM-nya sendiri Vivo Y75 5G ini itu punya RAM berkapasitas 8GB plus 4GB extended RAM dan internal memory sebesar 128GB yang bisa diekspansi sampai tambahan 1TB. Buat performanya untuk dipakai harian ini udah enak banget. Perpaduan chipset ngebut dari Dimensity 700 5G dan RAM yang gede juga udah bisa bikin kerjaan di Vivo Y75 5G ini itu kerasa ringan dan enak banget ya buat dipakai sehari-hari. Buat multitasking banyak aplikasi sekaligus juga smartphone ini memungkinkan banget nih berkat adanya 8GB plus 4GB extended RAM. Nyimpen data banyak-banyak di sini juga aman soalnya kapasitas 128GB udah cukup buat kebutuhan kita. Plus kalau kalian ngerasa kurang ada juga nih slot ekstra buat nambahin kapasitas memorinya dengan micro SD card up to 1TB yang udah gede banget. Untuk operating sistemnya sendiri, Vivo Y75 5G ini udah pakai FunTouch OS 12 terbaru dari Vivo dengan basis Android 12 juga yang tampilannya sekarang udah lebih fresh ya dan asik juga buat kita custom karena banyaknya widget menarik. Untuk tes Antutu versi 9 ini dapetin skor di angka 363.000 poin, angka yang udah cukup tinggi dan bisa menggambarkan performa yang udah oke juga dari smartphone ini. Lanjut kalau dites untuk main game Mobile Legends ini tuh bisa mainin di settingan high dengan high frame rate yang bisa kita atur ke high juga. Terus buat PUBG Mobile ini bisa kita mainin di Vivo Y75 5G dan dapetin settingan smooth ultra sampai HD high. Udah cukup lumayan enak lah buat dimainin di settingan ini. Terus lanjut ke game Genshin Impact, Vivo Y75 5G ini bisa berjalan di settingan lowest 60fps, tapi frame rate yang didapat itu cuma di sekitaran 30-40 fps aja ya. Maklum, ini game yang berat banget. Nah, buat yang hobi main game, Vivo Y75 5G ini itu punya banyak fitur nih. Di antaranya ada liquid cooling yang kerjanya menjaga suhu di smartphone ini biar tetap adem. Terus ada multi turbo 5.0 yang fungsinya untuk mengoptimalisasi kerja mesin dan meminimalisir adanya frame drop. Dan terakhir ini ada Ultra Game Mode 2.0 yang fungsinya ini untuk memonitor kerja mesin di smartphone ini. Mulai dari CPU, GPU, playing time, dan kita tuh juga bisa pakai buat ubah-ubah mode antara power saving, balance, dan performance supaya lebih gampang aja saat di dalam game. Banyaklah fitur yang bisa kalian ulik dari Ultra Game Mode-nya ini. Oh ya, jaringan 5G di Vivo Y75 5G ini itu juga udah memudahkan semua kerjaan yang udah kita bahas barusan ya. Apalagi smartphone ini itu juga udah dual on 5G yang artinya kedua SIM cardnya ini udah support jaringan 5G. Mau internetan tentunya bakalan lebih lancar dan cepat dari jaringan 4G. Terus mau streaming video di resolusi tinggi juga aman tanpa buffering. Main game online juga tentunya bakalan lebih minim lag karena ping tentunya bakalan lebih rendah dari jaringan 4G plus kombinasi antara jaringan 5G dengan chipset ngebut dari Dimensity 700 ini bakalan bikin main game jadi lebih tenang. Cuma sayangnya aku tuh belum bisa cobain 5G-nya langsung nih karena posisiku ada di kota Semarang yang emang belum kebagian jaringan 5G. Cuma nggak masalah kalau ada HP-nya dulu dan kita tinggal tunggu waktu aja sampai 5G itu hadir di kota kita. Apalagi kedepannya tren HP 5G itu bakalan makin dinanti nih, jadi nggak perlu lagi ganti-ganti HP dalam waktu dekat. Oke, yang selanjutnya kita mau bahas soal kamera dari Vivo Y75 5G ini. Untuk konfigurasinya sendiri di bagian belakang ini terdapat 3 buah kamera. Pertama ada 50MP night camera, 2MP super bokeh, dan 2MP super makro. Terus buat di bagian depannya ini ada satu buah kamera yang punya resolusi 16MP super night selfie.
Buat 50 megapiksel night camera sebagai kamera utama di Vivo Y75 5G ini itu bisa hasilin foto yang enak ya buat dilihat even saat di kondisi minim cahaya sekalipun berkat adanya super night mode yang bisa maksimalin cahaya sekitar buat bikin hasil foto tetap enak buat dilihat. 2 megapiksel super bokehnya ini juga membantu hasil blur kelihatan lebih akurat untuk foto jadi kelihatan lebih creamy. Untuk 2 megapiksel super makro ini tuh juga bisa ngebantu ya saat kita pengen dapetin hasil gambar dengan jarak yang sangat dekat. Lumayan oke buat hasilnya buat kalian yang penasaran sama sekitar. Vivo juga ngehadirin fitur dual view video di smartphone ini. Yang pertama untuk Y series. Fitur ini mendukung kalian buat merekam video dengan lebih seru dengan menggunakan kamera depan dan belakang sekaligus. Nah, kalau buat kamera di bagian depan ini juga nggak kalah cakep. Ada 16 megapiksel super night selfie yang fungsinya juga bisa ngebantu hasil foto tetap kelihatan cakep meski lagi di kondisi minim cahaya. Terus ada multi style portrait yang bikin hasil selfie lebih berwarna dan AI autofocus yang berguna banget nih bikin fokus tetap stay di mata kita jadinya hasil foto nggak akan ngeblur. Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang dari Vivo Y75 5G. Pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini kondisi jam setengah 6 sore. Tapi di sini masih kelihatan cukup terang ya. Gambarnya dilihat masih cukup enak. Ini lagi di cafe yang kebetulan jadi satu sama hotel. Karena view-nya bagus, jadi sekalian ambil rekaman video di sini. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera depannya, hasilnya seperti ini. Bisa kalian nilai sendiri untuk kualitasnya. Ini kalau dipakai jalan seperti ini. Untuk kualitasnya kalian juga bisa nilai dari video dan audionya kayak gimana. Oke, lanjut kita membahas soal desainnya nih. Jadi Vivo Y75 5G ini hadir dengan Vivo Dynamic Design dengan Dynamic Color Technology dan 2.5D flat frame. Desainnya juga makin kelihatan cakep berkat tebelnya yang gak begitu tebal yaitu di 8,2 mm dan bobotnya yang tergolong ringan di 187 gram. Dimensi kayak gini pastinya bakalan tetap enak ya buat digenggam dengan satu tangan. Untuk warnanya sendiri, Vivo Y75 5G ini hadir dengan dua pilihan varian warna. Pertama ada Starlight Black, persis kayak yang aku pakai sekarang ini. Ini tuh buat finishingnya kayak ada glitter-glitternya gitu dan juga punya matte finishing, jadinya ketika dipegang ini nggak ada bekas sidik jari yang tertinggal. Sementara itu ada satu varian warna lagi yang namanya Glowing Galaxy dengan matte finishing juga. Cuma bedanya yang itu tuh bisa berubah warna ya sesuai dengan refleksi cahaya yang dia pantulin. Kedua varian warna dari smartphone ini itu menggunakan yang namanya crystalline matte finishing sehingga aman dari sidik jari, debu, dan scratch tipis. Nah, kalau di bagian depannya ini ada layar berukuran 6,58 inci 1080p color full screen dengan P3 color game mode yang hasilnya ini tetap bisa hasilin gambar yang enak ya buat dinikmatin sebagai pengguna. Sementara itu kalau di sebelah kanan bodinya ini kita juga bisa nemuin adanya ultra fast side fingerprint dengan kecepatan baca sensornya ini udah bisa diandalin banget nih buat kebutuhan harian kita. Oke, masih ngomongin soal bodi, Vivo Y75 5G yang tergolong punya desain yang relatif ringan dan tipis ini, itu ternyata dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Ultra Safe yang merupakan kapasitas yang tergolong gede ya buat dipakai sehari-hari. Apalagi dikombinasikan dengan prosesor 7 nanometer dengan teknologi MediaTek Ultra Safe yang bikin daya jadi lebih efisien dan tahan lama dibanding baterai 5000 mAh biasa. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 18 watt fast charge yang udah lumayan cepat buat isi daya baterai 5000 mAh-nya tadi. Oh ya, nggak ketinggalan di Vivo Y75 5G ini juga terdapat NFC Multifunctions yang gunanya nggak cuma untuk cek dan top up e-money atau transfer data aja, tapi ini juga bisa kita pakai untuk copy kartu akses milik kita. Fitur keren yang pastinya banyak orang yang butuh juga. Nah, Vivo Y75 5G ini udah tersedia mulai hari ini di offline dan online store Vivo Indonesia dan juga tersedia di Erafone. Jadi buat kalian yang tertarik mau beli bisa langsung aja cek link yang ada di deskripsi di bawah. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!